Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Ibrahim. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok yang terdiri dari Wulan Nopianti Rahayu dan Irfan Alpariski. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori pengambilan keputusan pada usaha toko kaca tajam. Tujuannya yaitu yang pertama mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada UKM toko kaca tajam. Yang kedua membuat alternatif keputusan dari permasalahan. Dan yang ketiga melakukan analisis pengambilan keputusan beresiko. Identifikasi masalah. Adapun beberapa masalah yang ditemukan di dalam toko kaca tajam yaitu kurangnya promosi yang dilakukan oleh toko kaca tajam dikarenakan toko kaca tajam masih menggunakan promosi mulut ke mulut dan belum menggunakan promosi sosial media yang saat ini banyak digunakan. Selanjutnya sumber daya manusia yang seadanya karena karyawan di toko kaca tajam merupakan keluarga sendiri. Selanjutnya tidak mengetahui laba yang dihasilkan karena di toko kaca tajam tidak melakukan pembukuan sehingga omset per bulan ataupun per tahun tidak diketahui. Dan yang terakhir kurangnya kreativitas dan inovasi. Pengumpulan data dan analisis data. Masalah yang akan diselesaikan oleh kami yaitu dari segi promosi dengan memberikan informasi dan pelayanan yang baik kepada konsumen dan memberikan penawaran harga yang menarik. Karena dengan promosi guna meningkatkan minat beli konsumen serta dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap produk yang dijual. Tujuan dari pengambilan keputusan ini yaitu memelihara kepercayaan pelanggan, mencari customer baru dengan memberikan promosi yang menarik, meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya tidak beralih ke produk kompetitor lain, dan meningkatkan penjualan. Kategori tersebut termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Data-data yang terkumpul yaitu uji coba promosi menggunakan Facebook pada saat sedang ramai mencapai 100 potong kaca dengan berbagai ukuran dan variasi kaca yang berbeda-beda. Sedangkan pada saat sepi mencapai 50 potong kaca. Uji coba menggunakan endorse dari akun Facebook kerabat atau teman pada saat sedang ramai mencapai 70 potong kaca dan pada saat sedang sepi mencapai 40 potong kaca dengan berbagai ukuran dan variasi kaca. Uji coba gabungan kedua promosi tersebut pada saat sedang ramai mencapai 100 potong kaca dan pada saat sedang sepi mencapai 75 potong kaca dengan berbagai variasi dan ukuran kaca. Adanya kasus COVID-19 ini menyebabkan sepinya toko sehingga memiliki peluang lebih besar dibandingkan kondisi ramai. Untuk alternatif permasalahannya, terdapat 3 alternatif untuk meningkatkan promosi. Yang pertama, melakukan promosi di berbagai sosial media, tidak hanya Facebook saja. Menggunakan jasa endorse kerabat di akun sosial media. Dan memberikan insentif kepada pelanggan atau diskon. Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Kami menggunakan metode Expected Monetary Value atau EMV. Alasan menggunakan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko karena banyak kompetitor yang bersaing di bisnis kaca ini dengan produk dan layanan yang bervariatif dan inovatif, sehingga kita harus mampu bersaing dalam menyikapi kondisi ini. Dari ketiga alternatif tersebut, maka ada 2 pilihan yang hasilnya sama, yaitu 88 potong. Dari hasil di atas yang terbaik adalah promosi gabungan yaitu Facebook dan endorse, maka keputusan ini harus berdasarkan pemikiran logis atau logical thinking dan data. Adapun pemikiran logis untuk dapat menjual jumlah potong yang sama, lebih menguntungkan mana mengambil semua promosi. Dengan banyak sosial media, usaha ini akan memproduksi 100 potong kaca. Selanjutnya cari data hal-hal yang lain yang perlu dipertimbangkan. Dan adakah hal yang menyangkut organisasi atau perusahaan atau rasa empati yang harus dipertimbangkan. Misalnya, setelah pertimbangan-pertimbangan tersebut diuraikan, maka keputusannya adalah
Dengan mengambil semua promosi pada sosial media ini, maka dengan banyaknya promosi di sosial media, usaha ini akan memproduksi 100 potong kaca dan mendapatkan keuntungan yang lebih. Kesimpulan, identifikasi masalah pada toko kaca tajam, yaitu kurangnya promosi yang dilakukan oleh toko kaca tajam, sumber daya manusia yang seadanya, tidak melakukan pembukuan sehingga omset tidak dapat diketahui, dan kurangnya kreativitas dan inovasi. Alternatif keputusannya, yaitu kurangnya promosi yang dilakukan oleh toko kaca tajam, dikarenakan toko kaca tajam masih menggunakan promosi mulut ke mulut, dan belum menggunakan promosi sosial media yang saat ini banyak digunakan, akan menyebabkan kurangnya informasi untuk pelanggan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan pelanggan. Terdapat 3 alternatif untuk meningkatkan promosi, yaitu melakukan promosi di berbagai sosial media, menggunakan jasa endorse kerabat di akun sosial media, dan memberikan insentif kepada pelanggan atau diskon. Kami menggunakan metode Expected Monetary Value atau EMP. Alasan menggunakan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko karena banyak kompetitor yang bersaing di bisnis kaca ini dengan produk dan layanan yang bervariatif dan inovatif, sehingga kita harus mampu bersaing dalam menyikapi kasus ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 유난히도 캄캄한 밤에 나 홀로 너를